yang paling jelas, konkret, singkat tetapi komprehensif kawan-kawan. Itu kalimat tauhid itu sendiri. Formulasi daripada tauhid itu adalah kalimat tauhid yang mana jelas, singkat, tapi komprehensif. Dan komprehensif kawan-kawan. Itu apa kawan-kawan? La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Oke, kawan-kawan dimanapun berada, kembali lagi pada kesempatan kali ini saya coba akan menceritakan kisah selanjutnya, yaitu saran perihal tauhid. Yang kemarin kita sudah berbicara tentang tauhid dalam perspektif serial studi Islam. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kawan-kawan dimanapun berada, saya coba akan berbicara tentang bukunya Amin Rais yang berbicara tentang tauhid sosial. Jadi buku ini kawan-kawan yang kemudian berbicara tentang perspektif tauhid, yang mana formulanya adalah formula untuk menggempur kesenjangan. Ya, penerbit dari Mizan. Buku ini cetakan pertama kawan-kawan itu sekitar 1998, kisaran di runtuhnya Orde Baru kawan-kawan ya, menuju reformasi. Kemudian cetakan kedua itu di Juni. Luar biasa sekali kawan-kawan ya, cepat sekali mengalami cetakan kedua. Jadi buku-buku Amin Rais ini kawan-kawan menjadi menarik karena sosok Amin Rais ini merupakan tokoh yang lahir dari Cicago sebagai pendekar Cicago yang menurut Gus Dur gitu kan. Salah satunya almarhum Buya Shafi'i. Jadi kawan-kawan, buku ini ada sekitar ya kurang lebih ada sekitar 313 halaman, dimana ada beberapa bagian pembahasan, ada sekitar 5 bagian pembahasan yang berbicara tentang buku ini kawan-kawan, berbicara tentang tauhid sosial dalam formula menggempur kesenjangan kawan-kawan. Jadi kawan-kawan dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, karena diskursus yang mau saya bawa adalah diskursus kajian atau bacaan tauhid, maka di sini dalam pembahasan ini diawali dengan bagian pertama yang berbicarakan tentang tauhid. Bagian pertama itu, karena ada 5 bagian tadi, bagian pertama akan berbicara tentang formulasi Islam tentang hidup. Yang mana pada kesempatan kali kita akan bawakan karena dalam sini ada pembahasan tentang tauhid kawan-kawan. Yang mana konsep tauhid di sini subbabnya adalah pembahasan tentang konsekuensinya. Konsekuensi dari tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Ini kawan-kawan
cerita kita pada kesempatan kali ini. Karena ada 5 bagian. Itu bagian pertama dengan subbab yang pertama, dan ada subbab sampai ke 10 dalam diskursus bagian pertama. Ada bagian kedua, bagian berbicara tentang hubungan sesama manusia dalam Islam. Hubungan ketiga, ancaman terhadap dunia Islam. Bagian keempat akan berbicara tentang permasalahan domestik. Dan bagian terakhir yaitu berbicara tentang visi baru Muhammadiyah. Karena beliau adalah salah satu tokoh ayahanda dari Muhammadiyah, kira-kira begitu kawan-kawan ya. Jadi berbicara tentang konsekuensi tauhid, dalam kehidupan sehari-hari ini kawan-kawan. Jadi agama Islam khususnya disepakati oleh para ulama. Ya, agama Islam ini disepakati para ulama, para sarjana, dan pemeluk agama ini sendiri. Pemeluk agamanya itu disebutkan bahwasanya dalam diskursus pembahasan ini agama Islam, baik itu dikatakan oleh ulama, para sarjana atau pemeluk agama itu sendiri, tauhid. Ya kan kawannya, tauhid itu bagian daripada inti ajaran Islam. Inti daripada ajaran Islam adalah tauhid. Dari pembicaraan atau kesepakatan ulama, sarjana, dan pemeluk agama Islam itu sendiri mengatakan intinya Islam adalah tauhid. Sehingga seringkali dipadankan kata Islam ya sepadan dengan kata tauhid itu sendiri, atau agama tauhid. Agama Islam itu agama tauhid. Sehingga yang membedakan dengan agama-agama lainnya dalam dimensi tauhid itu, yang mana tauhidnya murni kawan-kawannya. Yang membedakan dengan agama-agama lainnya yaitu dalam diskursus tauhidnya yang murni atau monoteisme. Percaya akan satu, kepercayaan satu, ya kan, monoteisme. Paham atau mazhab mono itu kan satu. Sehingga itu kalau murni berarti tidak ada campuran-campuran apapun itu, baik syirik, ya kan, atau sesuatu bentuk yang bukan tauhid atau non tauhid itu sendiri kawan-kawan. Yang kemudian dari dimensi ini kawan-kawan, tauhid yang murni ini kemudian yang memposisikan agama Islam dengan agama-agama lainnya kawan-kawan. Maka bagi Amin Rais, sesungguhnya sila pertama itu dipahami oleh Amin Rais ini sebagai tauhid, kira-kira begitu dalam perspektifnya Amin Rais. Jadi itu kawan-kawan. Jadi secara akidah, karena konsep ketauhidan yang kemudian yang murni monoteisme dengan agama-agama lainnya, maka ini memposisikan agama Islam sebagai satu akidah yang luar biasa, pemahaman yang unggul di atas agama-agama yang lain. Itu kira-kira kawan. Tauhid dalam definisi misalnya, tauhid dalam definisi misalnya diartikan secara etimologi ya kawan-kawan. Wahada, ini etimologi, mengartikan tauhid wahada, yuwahidu, dan tauhidan.
wahada, yuwahidu, dan tauhidan. Yang artinya apa kawan-kawan? Mengesahkan atau menyatukan. Sebagaimana pembicaraan tauhid yang sebelumnya kawan-kawan. Secara garis besar sama. Jadi bisa diambil satu garis bahwa tauhid itu adalah agama, suatu agama yang mengesahkan Allah. Kalau dalam definisi agama yang mengesahkan Allah. Jadi formulasi dari rumusan ini kawan-kawan, formulasi dari tauhid ini kawan-kawan, yang paling jelas, konkret, singkat tetapi komprehensif kawan-kawan, itu kalimat tauhid itu sendiri kawan-kawan. Formulasi daripada tauhid itu adalah kalimat tauhid yang mana jelas, singkat, tetapi komprehensif. Tapi komprehensif kawan-kawan. Yaitu apa kawan-kawan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini kawan-kawan. Jadi formulasi dari rumusan tauhid adalah kalimat tauhid yang mana isinya adalah secara menunjukkan kejelasan yang jelas, singkat tetapi komprehensif. Yaitu kalimatnya la ilaha illallah. Maka selanjutnya setelah konsekuensi bagi kita yang hidup setelah Nabi Muhammad itu adalah formulasi selanjutnya adalah Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Itu konsekuensi. Jadi kalimat tauhid itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kawan-kawan. Jadi sehingga seorang kalimat tauhid ini diikrarkan kemudian dalam kehidupan sehari-hari kawan-kawan. Baik itu dalam tasyahud, bersyahadat, tasyahada, kemudian ya tasyahadu, tasyahudan. Itu kawan-kawan. Jadi kita bersyahadat, berikrar, kemudian berkredo dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian juga di dalam seorang memanggil untuk sholat misalnya, itu dibacakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sholat lagi kawan-kawan, ketika kita membaca lagi. Ya, sehingga kalimat tauhid ini ya disebut juga sebagai kalimat tahlil. Kalimat tahlil yang dimana membaca la ilaha illallah, tahlil. Jadi kawan-kawan, secara singkat kawan-kawan, arti daripada kalimat tauhid la ilaha illallah arti singkat secara tingkat itu ada yang pertama itu yaitu mengatakan ini adalah dituntun seseorang untuk apa kawan-kawan mengatakan nein no la terhadap apa kawan-kawan? Terhadap
semua fenomena. Jadi menuntun kita yang pertama, kawan-kawan, ini yang pertama, menuntun kita untuk bicarain no dan la terhadap semua fenomena, segala sumber kekuatan, kawan-kawan, dan segala keyakinan yang non ilahi. Suatu keyakinan yang non ilahi. Jadi kita secara definisi pertama, la ilaha illallah itu secara singkat yang pertama menunjukkan atau dituntun beragama kita itu, kawan-kawan, dalam kehidupan sehari-hari untuk berbicara tidak terhadap semua fenomena, kemudian ada segala sumber kekuatan dan keyakinan non ilahi. Itu kita harus berkata tidak selain Allah itu sendiri. Jadi sehingga pada setiap aktivitas selain tauhid la ilaha illallah, kita harus berani katakan tidak itu, kawan-kawan. Tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Jadi yang pertama, kawan-kawan, dalam definisi kita harus mengingkari itu, kawan-kawan. Mengingkari apa? Mengingkari tiga hal ini, semua fenomena, segala sumber kekuatan, dan keyakinan non ilahi. Kita harus mengingkari definisi yang pertama terkait la ilaha illallah. Mengingkari sebelum meyakini. Jadi itu kan definisi pertama menunjukkan kepada kita terkait dengan arti la ilaha illallah adalah sebuah aktivitas untuk terlebih dahulu mengingkari sebelum kita meyakini. Nah, kalau kawan-kawan Al-Baqarah ayat 256 misalnya, barang siapa mengingkari, mengufuri dan menolak togut ya, togut kalau dalam bahasa Al-Quran Al-Baqarah, yaitu apa, kawan-kawan? Semua objek persembahan. Allah menggunakan satu istilah dalam Al-Baqarah ayat 256, kawan-kawan. Barang siapa mengingkari, mengufir dan menolak togut, semua objek persembahan kecuali Allah, maka dia sedang memegang tali yang kukuh. Jadi bisa jamak dari togut ini bisa berupa apa, kawan-kawan? Bisa berupa dewa yang dihayalkan manusia, bisa juga ideologi, bisa juga pemimpin terhadap dirinya, pemimpin yang apa namanya, kawan-kawan, yang menganggap dirinya Tuhan. Itu kita coba ini, kawan, mengingkari dulu sebelum meyakini. Mengingkari apa? Togut dalam bahasa Al-Imran ayat 256 tadi, kawan-kawan. Apapun itu selama jadikan objek persembahan. Persembahannya tidak hanya sebatas sujud sebagaimana sholat, tapi persembahan ini bisa dewa atau ideologi yang kemudian diyakini, itu selama itu jadi bahan persembahan, ya kan, ya itu satu dimensi. Kita mencoba definisi pertama tadi, coba untuk mengingkari selain adanya Allah tadi. Itu kira-kira kalau dalam bahasa definisi modern itu bisa togut itu diartikan dalam bahasa Amin Rais sebagai tirani, kira-kira begitu. Maka tauhid dalam dimensi pertama adalah mencoba untuk mengingkari atau berkata tidak kepada apa saja, kira-kira gitu.
Jadi tahap pertama itu meniadakan dulu atau mengingkari dulu kawan-kawan ya. Meniadakan dulu. Mengingkari, meniadakan, baru meyakini. Itu konsep definisi yang pertama. Sehingga ada seorang psikologi penulis kawan-kawan di Mesir namanya Ahmad Bahjat, dalam sebuah bukunya, yang coba kawan cari-cari bukunya berjudul Kishatul Anbiya. Jadi di dalam buku itu kawan-kawan, seorang psikolog Mesir ini kawan-kawan, Ahmad Bahjat itu dalam buku Kishatul Anbiya mengatakan apa? Mengapa Namrud menjadi Namrud, Fir'aun menjadi Fir'aun? Ini karena apa kawan-kawan? Karena pengikut-pengikutnya sudah rusak tauhidnya. Itu tadi, rusak tauhidnya. Kalau kita lihat dalam definisi pertama, tidak ada yang mengatakan tidak kepada selain Allah, la ilaha illallah. Karena definisi pertama mengatakan kita mengingkari dulu, meniadakan dulu sesuatu selain Allah sebelum kita yakini Allah itu sendiri. Maka Fir'aun, Namrud itu bisa jadi Namrud karena pengikut-pengikutnya seperti saudara-saudaranya, menteri-menterinya, rakyat dan semuanya itu rusak akidahnya, rusak tauhidnya. Dia tidak masyarakat waktu di zamannya Namrud dan Fir'aun tidak berani mengatakan tidak kepada kebenaran, misalnya bahwasanya Namrud dan Fir'aun bukan Tuhan. Kira-kira begitu kan kawan. Jadi ini sebagai pelajaran moral kalau dalam bahasa ini yang bisa diambil ketika kita melihat dari definisi pertama bahwasanya Fir'aun yang mengatakan sebagai Rabb juga mengatakan sebagai ilah, sebagai Tuhan yang disembah, karena masyarakat dan pengikut-pengikutnya, menteri-menterinya itu sudah rusak tauhidnya. Artinya rusak dalam dimensi tidak berani mengatakan tidak kepada kebenaran. Maka pesan moral yang bisa diambil adalah ada beberapa pesan moral yang bisa diambil. Yang pertama, seorang muslim harus berani berkatakan tidak. Berani berkata tidak. Jadi togut tadi kawan-kawan, kita harus berani berkata tidak pada togut. Apapun dimensinya kawan-kawan. Yang kedua, pesan moral yang kedua kawan-kawan adalah setelah kemudian kita berkata tidak, setelah mengingkari kemudian meniadakan, maka yang kedua adalah kita beriman. Jadi setelah famayakfur bitaguti, kemudian wa yu'min billah, itu kan, beriman kepada Allah. Setelah kita mencoba mengingkari, meniadakan togut, objek yang kemudian persembahan, objek yang selain persembahan, selain Allah tadi kawan-kawan, maka kita harus beriman kepada Allah. Karena dia sudah berhasil meniadakan faktor-faktor selain persembahan kepada Allah. Maka setelah kita meniadakan semuanya selain Allah, maka selanjutnya kita fokus kepada beriman kepada Allah. Karena kita sudah meniadakan itu kawan-kawan. Barang siapa sudah mengingkari togut, kemudian beriman sepenuhnya kepada Allah, maka seorang tersebut itu kawan telah memegang tali, kira-kira gitu. Tali yang apa kawan-kawan? Yang kuat, kukuh, tidak akan putus, kukuhnya itu kemudian kukuh sekali dan tidak mengalami keretakan. Itu kira-kira kawan-kawan punya gambaran. Jadi benar-benar tali yang kukuh itu. Jadi tauhid tingkatan yang kedua adalah meyakini bahwa
kebenaran hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkat tauhid yang pertama setelah kita mengingkari, kawan-kawan. Beriman kepada Allah. Ini dimensi yang kedua terkait dengan definisi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru la ilaha illallah saja kita sudah punya pesan moral. Maksudnya Muslim berani berkata tidak kepada togut, objek selain persembahan. Setelah kita meniadakan semua terkait dengan persembahan selain Allah, maka kita yang kedua kita harus beriman kepada Allah. Dan yang ketiga, kawan-kawan, kita memproklamasikan tauhid itu, coba memproklamasikan, mendeklarasikan kehidupan itu, kawan-kawan, sesuai Al-Quran. Yaitu dengan kata apa? Kul, katakanlah wahai Muhammad, wahai pemeluk agama-agama Muhammad. Jadi kita disuruh untuk mendeklarasikan diri kita dengan kata kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awalul muslimun. Jadi ini deklarasi kehidupan seorang muslim. Semua aktivitas kehidupan, deklarasi, proklamasi dalam kehidupan seseorang itu adalah semua aktivitas kehidupan lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin, semata-mata kepada Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu, karena tadi kita sudah meniadakan semuanya. Setelah kita sudah meniadakan, kita beriman. Kemudian setelah beriman, kita memproklamasikan, mendeklarasikan diri sebagai kul tadi. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku aku persembahkan hanya lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Jadi ketika orang sudah punya aktivitas deklarasi diri dalam dimensi tadi, kawan-kawan, dimensi lillahi ta'ala, maka dunia ini sebagai panggung sandiwara, panggung kehidupan yang mana tidak terlalu ruwet, karena kacamata yang kita pakai adalah kacamata tauhid, melihat aktivitas kehidupan. Maka ini Amin Rais mengindahkan kita untuk berislam secara utuh dan penuh, menyeluruh. Itu kira-kira karena Islam komplit tadi, pembahasan Islam adalah agama yang komplit, menyeluruh, sehingga orang harus punya dalam dimensi utuh ketika mereka sudah punya ikrarkan diri dalam konsep tauhid, mendeklarasikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Salatnya, aktivitas kehidupannya adalah lillahi rabbil alamin. Sehingga kawan-kawan, ketika orang sudah dalam dimensi Islam yang secara utuh, dia akan mampu membedakan yang hak dan yang batil secara jelas, kawan-kawan, karena punya pondasi yang atau berislam yang secara utuh. Dan dalam dimensi yang keempat adalah, kawan-kawan, ini yang perlu kemudian dipahami adalah menerjemahkan. Ya, kita coba berusaha menerjemahkan keyakinan kita dalam kehidupan yang konkret.
Jadi ini kawan-kawan. Jadi dalam Al-Quran banyak sekali yang mengatakan iman dan amal soleh ini saling bergandeng tangan kawan-kawan. Tidak kemudian pisah amal sendiri, kemudian iman sendiri, tidak. Banyak coba nanti kawan-kawan kaji seberapa banyaknya kajian atau pembacaan penyebutan Al-Quran terkait dengan amal saleh dan iman itu sendiri. Karena ya amal saleh dan iman ini saling bergandengan tangan. Yang mana menunjukkan keyakinan dalam bertauhid itu dalam dimensi pesan moral yang harus dibawa. Selain tiga ini ada yang keempat adalah apa namanya kawan, berusaha untuk apa? Berusaha untuk menerjemahkan keyakinan tauhid tadi menjadi aktivitas yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu kawan-kawannya kawan, terkait dengan dimensi yang keempat, yang mana dalam dimensi yang keempat menerjemahkan itu, kita berusaha untuk menerjemahkan keyakinan di dalam kehidupan kita ke sehari-hari kawan-kawan. Jadi untuk sampai ke tahap keempat kita harus melewati tahap ketiga, sampai ke tahap ketiga harus melewati tahap kedua, dan tahap kedua harus melewati tahap pertama. Itu dalam dimensi tauhid menurut Amin Rais. Bagaimana konsekuensi tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari kawan-kawan. Selanjutnya kawan-kawan, selain 4 ini ada 5 lagi kawan-kawan, yaitu dimensi atau aktivitas tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang kelima. Tingkatan kelimanya, orang yang bertauhid kawan-kawan akan mengambil kriteria, orang yang bertauhid yang akan mengambil kriteria baik dan buruk, baik atau buruk, ukuran terpuji atau tercela. Yang mana dua ini adalah kembali kepada tuntunan ilahi. Jadi untuk kriteria baik dan buruk, terpuji dan tercela itu kita kembalikan kepada yang ilahi. Itu potensi tauhid yang kelima kawan-kawan. Jadi potensi yang kelima ini, tauhid ketika punya dimensi ini menolak semua aktivitas yang mengatakan manusia adalah ukuran segala-galanya. Dimensi tauhid ini dalam dimensi tauhid yang kelima menurut Amin Rais itu ditolak, karena ukuran baik atau buruk, kemudian terpuji atau tercela, itu kita kembalikan kepada posisi yang tuntunan ilahi atau tuntunannya Al-Quran dan Sunnah, kira-kira begitu. Itu kiranya pembahasan kawan-kawan berbicara tentang konsep tauhid dalam dimensi kehidupan sehari-hari, atau konsekuensi tauhid dalam kehidupan. Yang pertama itu akan berbicara tentang pengingkaran terhadap togut apapun itu, meniadakan dulu, mengingkari dulu, baru masuk ke tahap kedua, itu beriman. Jadi ketika orang sudah mengingkari dan beriman, setelah mengingkari kemudian beriman, maka dia akan berpegang pada tali yang kuat, tali yang kokoh, tali yang tidak pernah rapuh, tali yang tidak akan pernah putus. Dia sangat kokoh ketika memegang itu, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka sosok Nabi Muhammad itu menjadi objek referensi kita dalam konsep bertauhid dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad kemudian mengatakan tidak, beriman kepada Allah, kemudian memproklamasikan dirinya
mendeklarasikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari, sholatnya, matinya, ibadahnya hanya lillahi rabbil alamin. Yang kemudian usaha yang keempat, tokoh panutan kita adalah berusaha untuk menerjemahkan keyakinan tauhid tadi dalam kehidupan sehari-hari. Apapun aktivitas kita coba tadi mengingkari apapun itu, togut-togut apapun itu kira-kira. Dan kelima, baik dan buruk, terpuji dan tercela itu tuntunannya adalah Allah. Sehingga ada beberapa kejadian Nabi itu ditegur langsung oleh Allah karena tadi perbuatan tercela ketika membuat masem atau buka saja tidak tersenyum kepada orang yang buta, kira-kira gitu. Orang buta yang tidak mampu melihat ekspresinya Nabi Muhammad itu saja ditegur oleh Allah, kira-kira begitu. Ada beberapa kisah seperti itu. Jadi ukuran baik dan buruk, baik atau buruk, terpuji dan tercela itu tuntunannya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Itu kawan-kawan pembahasan kajian dalam tauhid dalam dimensi tauhid sosial, formulasi atau formula untuk menggemparkan kesenjangan itu. Ini hampir reformasi. Itu kira-kira kawan-kawan pembahasan yang menarik oleh pendekar Chicago. Baik, kira-kira begitu kan, ada 5 menarik untuk dibaca kawan-kawan tauhid sosial ini. Karena tadi baru bagian pertama, subbab yang pertama ada 5 pembahasan, dan setiap 5 pembahasan ada subbabnya lagi. Mungkin itu saja kawan-kawan, kritik dan saran lebih kurangnya saya mohon maaf. Selalu tunggu apapun yang pengen kawan-kawan sampaikan. Bila kita lihat pasal bicara dengan cinta saya ada, yang ada kejaran cinta saya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.